Halo, hari ini kita akan belajar mengenai sistem gerak manusia. Kalau yang lalu adalah rangka, sel tulang, begitu. Sekarang hari ini adalah sendi dan otot. Nah, sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antar tulang dapat digerakkan. Sendi dibagi menjadi tiga, yaitu sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Apa itu sinartrosis? Sinartrosis adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya adalah sendi-sendi pada tulang tengkorak. Ya, makanya bentuk muka kita tidak berubah-ubah karena memang sendinya tidak dapat digerakkan. Amfiartrosis adalah sendi yang dapat digerakkan namun terbatas. Contohnya sendi antar ruas tulang belakang. Jadi kita masih bisa menggerakkan tulang belakang dengan gerakan yang sangat minimal ya dan seperlunya. Diartrosis adalah sendi yang dapat digerakkan secara bebas. Diartrosis dibagi menjadi 5, yaitu sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, sendi engsel, dan sendi geser, dan ini akan kita bahas lebih jauh ya. Oke, ini sinartrosis gambarnya ini ya. Ya, ini sendi-sendinya tidak dapat digerakkan. Sedangkan ini tulang belakang. Ya, tulang belakang ini sendi-sendinya masih bisa bergerak meskipun terbatas. Sendi peluru adalah sendi yang membentuk sendi peluru. Sendi peluru dapat bergerak atau digerakkan ke segala arah. Ini kan bisa diputer-puter ya. Kita bisa bikin gerakan seperti ini ya. Nah, ini ada dua. Yang di atas itu antara gelang bahu dan tulang lengan atas. Yang di bawah itu gelang pinggul dan tulang paha. Sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan pergerakan pada satu arah saja. Biasanya sendi engsel hanya bisa diluruskan atau ditekuk saja, seperti engsel pintu, begitu ya. Ini ditemukan pada antara tulang lengan atas dengan pengumpil atau hasta, gitu. Kalau yang di bawah ya antara tulang paha dan kemudian dengan tulang betis atau tulang kering, begitu ya. Sendi putar adalah sendi yang bisa berputar pada porosnya, begitu ya. Contohnya pada tulang leher dan tulang tengkorak. Ada buku yang menyebut kayak gitu, ada juga yang menyebutnya tulang atlas dengan ruas pertama tulang leher ya. Intinya sih tengkorak dengan leher ya, karena kita bisa menoleh ke kiri dan ke kanan, begitu kan kalau mau menyeberang. Sendi geser adalah sendi menghubungkan dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Prinsip kerjanya yaitu tulang yang satu bergeser di atas tulang yang lain. Contohnya ada pada apa? Pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Ada di situ ya, cuma bergeser. Sendi pelana adalah yang mampu membuat gerakan dua arah, yaitu misalnya samping kiri kanan, kemudian depan belakang. Seperti ketika orang menunggangi kuda yang ada pelananya atau saddle-nya ya. Ini ada di bagian sini ya, pangkal ibu jari. Nah, sekarang kita bicara tentang otot ya. Tadi sudah sendi, sekarang otot. Nah, ini saya sudah mencatat fakta tentang otot ya. Jadi yang pertama, jaringan otot terdiri atas sel otot. Nah, otot ini apa? Alat gerak aktif ya. Dalam kehidupan sehari-hari, otot dikenali sebagai daging. Jadi kalau kita beli daging di pasar, itu adalah otot ya. Ada 3 jenis otot, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Contoh organ yang tersusun atas otot polos, usus sama paru-paru, berarti bagian dalam ya. Contoh organ yang tersusun atas otot lurik. Nah, otot lurik dinamakan juga otot rangka, yaitu bagian yang nempel di rangka. Contohnya adalah otot paha, kemudian bisep. Bisep itu yang kalau dipameri orang mamerin pakai barbel ya, gede itu bisepnya ya. Contoh organ yang tersusun atas otot jantung, ya jantung gitu. Ini gambarnya nih. Ini otot polos ya, yang meruncing di ujungnya itu namanya bentuk gelendong ini ya. Seperti ini otot lurik, ini otot jantung. Mirip ya, cuma ini bercabang. Oke, kita kenali lebih lanjut. Bentuk selnya untuk otot polos gelendong, otot lurik silindris, otot jantung silindris bercabang. Saya ambil intinya aja ya. Intinya satu di tengah kalau otot polos, otot lurik di pinggir banyak. Untuk otot jantung mempunyai banyak inti, tapi letaknya di tengah. Kalau ini polos ya, tidak ada pola. Kalau otot rangka itu dia gelap terang, ini juga gelap terang. Kerjanya di luar sadar, lamban. Kalau untuk otot rangka jelas dia diatur, sadar, gerakannya cepat. Untuk otot jantung gerakannya lamban
bekerja di luar kesadaran, tapi dia juga kuat, mirip dengan otot lurik. Letaknya tadi sudah dibahas ya, ada di organ dalam. Kalau otot polos, otot lurik nempel di bagian rangka ya, otot dada, otot paha gitu ya. Sedangkan otot jantung ya di jantung begitu. Nah sekarang kita melihat otot sinergis, yaitu hubungan otot yang cara bekerjanya saling mendukung, bekerja sama dan menimbulkan gerakan yang searah. Ini pronator teres yang di atas, pronator quadratus yang di dekat dengan telapak tangan ya, karena telapak tangan banyak ya, kuadrat lah gitu aja ngapalinnya ya. Contohnya ketika apa, pronator teres dan quadratus ini membuat gerakan menelungkupkan telapak tangan. Kalau otot antagonis itu dua otot yang bekerjanya berlawanan. Contohnya gampang aja langsung nih, ketika kita mengangkat barbel, maka otot bicep ini dia akan kontraksi itu artinya memendek, membesar. Otot tricepsnya sebaliknya, dia relaksasi, dia memanjang, dia mengendur. Itu ya berlawanan ya. Sedangkan kalau diluruskan, justru otot tricepsnya yang membesar, memendek, berkontraksi, otot bicepsnya memanjang, relaksasi, mengendur gitu kan ya. Nah ini gerakan otot ya, satu dengan yang lainnya itu bersifat berlawanan. Fleksi berlawanan dengan ekstensi. Fleksi itu ditekuk, ekstensi diluruskan. Abduksi menjauhi badan, aduksi mendekati badan. Kemudian ini jadi juga ya, medial dan rotasi ke dalam dan ke luar, elevasi ke atas, depresi ke bawah. Yang ini tadi supinasi, membuka telapak tangan, pronasi menelungkupkan atau menutup telapak tangan. Nah ini ada dorsiflexion dan plantar fleksi atau plantar flexion gitu ya. Oke, itu semua adalah pembahasan kita hari ini. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya.